Nara, kembali lagi di channel YouTube Akun Bintara. Pada video kali ini kita akan mempelajari apa itu akuntansi pemerintahan. Jadi, tunggu apa lagi? Mari kita langsung ke pembahasannya yuk. Sebenarnya, apa bedanya akuntansi komersial dengan akuntansi pemerintah? Apakah standar yang digunakan dalam menyusun laporan keuangan antara akuntansi komersial dengan akuntansi pemerintah sama? Untuk lebih jelasnya, mari kita simak penjelasannya pada video kali ini. Sebelumnya, mari kita bahas terlebih dahulu yuk apa itu akuntansi pemerintah. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan atau SAP berbasis akrual, akuntansi diartikan sebagai proses identifikasi, pencatatan, pengukuran, pengklasifikasian, pengikhtisaran transaksi dan kejadian keuangan, penyajian laporan keuangan serta penginterpretasian atas hasilnya. Sementara itu, pemerintah adalah pemerintah pusat dan pemerintah daerah yang terdiri dari provinsi, kabupaten, ataupun kota. Sehingga dapat disimpulkan bahwa akuntansi pemerintah daerah adalah serangkaian kegiatan mulai dari proses identifikasi, pencatatan, pengukuran, pengklasifikasian, pengikhtisaran transaksi dan kejadian keuangan, penyajian laporan, serta penginterpretasian yang dilakukan oleh lembaga pemerintah daerah baik itu gubernur, bupati, atau wali kota. Kalau sistem akuntansi keuangan pemerintah daerah itu apa ya? Sistem akuntansi keuangan pemerintah daerah berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang pengelolaan keuangan daerah, yaitu merupakan sistem akuntansi untuk mencatat, menggolongkan, menganalisis, pengikhtisaran, dan melakukan transaksi-transaksi keuangan yang dilakukan oleh pemerintah daerah dalam rangka pelaksanaan APBD. Lalu, kira-kira output seperti apa ya yang dihasilkan dari kegiatan akuntansi pemerintah? Sama seperti akuntansi komersial, dalam akuntansi pemerintahan, output yang dihasilkan adalah berupa laporan keuangan. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan atau SAP berbasis akrual, komponen laporan keuangan pemerintah terdiri atas laporan keuangan pokok dan lainnya. Laporan keuangan pokok terdiri atas, yaitu yang pertama, laporan realisasi anggaran atau LRA, yang kedua, laporan perubahan saldo anggaran lebih atau laporan perubahan SAL, yang ketiga, yaitu laporan neraca, yang keempat, laporan operasional atau LO, yang kelima, laporan arus kas atau LAK, yang keenam, laporan perubahan ekuitas atau LPE, dan yang ketujuh adalah catatan atas laporan keuangan atau CALK. Namun, berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, laporan keuangan yang akan dipakai terkait akuntansi keuangan daerah adalah yang pertama yaitu laporan realisasi anggaran atau LRA, yang kedua laporan neraca, yang ketiga laporan operasional atau LO, yang keempat laporan perubahan ekuitas atau LPE, dan yang terakhir yaitu catatan atas laporan keuangan atau CALK. Lalu, sebenarnya apa sih tujuan dari dilakukannya akuntansi pemerintahan? Berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintah atau SAP, tujuan akuntansi pemerintahan antara lain untuk, yaitu pertama, menjaga aset pemerintah pusat atau daerah dan instansi-instansinya melalui pencatatan, pemrosesan, dan pelaporan transaksi keuangan yang konsisten sesuai dengan standar dan praktek akuntansi yang diterima secara umum. Yang kedua yaitu menyediakan informasi yang akurat dan tepat waktu tentang anggaran dan kegiatan keuangan pemerintah pusat atau daerah, baik secara nasional maupun instansi yang berguna sebagai dasar penilaian kinerja untuk menentukan ketaatan terhadap otorisasi anggaran dan untuk tujuan akuntabilitas. Dan yang ketiga yaitu menyediakan informasi yang dapat dipercaya tentang posisi keuangan suatu instansi dan pemerintah pusat atau daerah secara keseluruhan.
Dan yang terakhir atau yang keempat, yaitu menyediakan informasi keuangan yang berguna untuk perencanaan, pengelolaan, dan pengendalian kegiatan dan keuangan pemerintah secara efisien. Selanjutnya, siapa saja sih pengguna dari informasi akuntansi pemerintah daerah? Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan berbasis akrual, terdapat beberapa kelompok utama pengguna laporan keuangan pemerintah, di antaranya yaitu masyarakat, wakil rakyat, lembaga pengawas, dan lembaga pemeriksa, pihak pemberi atau berperan dalam proses donasi, investasi, dan pinjaman, dan juga pemerintah itu sendiri. Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan bertujuan umum untuk memenuhi kebutuhan informasi dari semua kelompok pengguna. Mengingat laporan keuangan pemerintah berperan sebagai wujud akuntabilitas pengelolaan keuangan negara, maka komponen laporan disajikan setidak-tidaknya mencakup jenis laporan dan elemen informasi yang diharuskan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan. Selain itu, karena pajak merupakan sumber utama pendapatan pemerintah, maka ketentuan laporan keuangan yang memenuhi kebutuhan informasi para pembayar pajak perlu mendapat perhatian. Lalu, dalam akuntansi pemerintahan, siapa saja ya yang termasuk dalam entitas akuntansi dan entitas pelaporan? Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan SAP berbasis akrual, yang dimaksud entitas akuntansi adalah unit pemerintahan pengguna anggaran yang berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan menyusun laporan keuangan untuk digabungkan pada entitas pelaporan. Sementara itu, entitas pelaporan adalah unit pemerintahan yang terdiri atas satu atau lebih entitas akuntansi yang berkewajiban menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan. Entitas pelaporan terdiri atas pemerintah pusat, pemerintah daerah, masing-masing kementerian negara atau lembaga di lingkungan pemerintah pusat, atau juga satuan organisasi di lingkungan pemerintah pusat atau daerah atau organisasi lainnya jika menurut peraturan perundang-undangan satuan organisasi yang dimaksud wajib menyampaikan laporan keuangan. Kemudian, mengapa setiap entitas pelaporan memiliki kewajiban untuk melaporkan kegiatannya dalam bentuk laporan keuangan yang sistematis dan terstruktur? Hal ini tidak lain dikarenakan adanya, yaitu yang pertama akuntabilitas, yakni mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya serta pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada entitas pelaporan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara periodik. Yang kedua yaitu manajemen, yakni membantu para pengguna untuk mengevaluasi pelaksanaan kegiatan suatu entitas pelaporan dalam periode pelaporan sehingga memudahkan fungsi perencanaan, pengelolaan, dan pengendalian seluruh aset, kewajiban, dan ekuitas pemerintah untuk kepentingan masyarakat. Yang ketiga yaitu transparansi, yakni memberikan informasi yang terbuka dan jujur kepada masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban pemerintahan dalam pengelolaan sumber daya yang dipercayakan kepadanya dan ketaatannya kepada perundang-undangan. Dipercayakan kepadanya dan ketaatannya kepada perundang-undangan. Yang keempat yaitu keseimbangan antar generasi atau intergenerational equity, yakni membantu para pengguna dalam mengetahui kecukupan penerimaan pemerintah pada periode pelaporan untuk membiayai seluruh pengeluaran yang dialokasikan dan apakah generasi yang akan datang diasumsikan akan ikut menanggung beban pengeluaran tersebut. Dan yang kelima atau yang terakhir yaitu evaluasi kinerja, yaitu mengevaluasi kinerja entitas pelaporan, terutama dalam penggunaan sumber daya ekonomi yang dikelola pemerintah untuk mencapai kinerja yang direncanakan.
Lalu, apa saja karakteristik dari akuntansi pemerintahan yang membedakannya dengan bidang akuntansi lainnya? Menurut Bakhtiar Arif, karakteristik akuntansi pemerintah adalah yang pertama, pemerintah tidak berorientasi pada laba, sehingga dalam akuntansi pemerintah tidak ada laporan laba atau income statement dan treatment akuntansi yang berkaitan dengannya. Yang kedua yaitu pemerintah membukukan anggaran ketika anggaran tersebut dibukukan. Yang ketiga yaitu dalam akuntansi pemerintahan dimungkinkan mempergunakan lebih dari satu jenis dana. Yang keempat, akuntansi pemerintahan akan membukukan pengeluaran modal. Yang kelima, akuntansi pemerintahan bersifat kaku karena sangat bergantung pada peraturan perundang-undangan. Dan yang keenam atau yang terakhir yaitu akuntansi pemerintahan tidak mengenal perkiraan modal dan laba ditahan dalam neraca. Namun, kalau dipikir-pikir, sebenarnya akuntansi pemerintah memiliki beberapa persamaan dengan akuntansi komersial loh. Apa sih persamaannya? Menurut Muhammad Gade, persamaan akuntansi pemerintah dengan akuntansi perusahaan atau akuntansi komersial adalah yang pertama, keduanya sama-sama memiliki tujuan untuk menyediakan informasi keuangan yang lengkap, cermat, dan Nah, berdasarkan penjelasan yang telah diberikan, kesimpulan seperti apa yang dapat kamu ambil? Dari penjelasan telah diberikan dapat ditarik kesimpulan bahwa proses dan siklus akuntansi komersial dan akuntansi pemerintah dimulai dari proses mengidentifikasi transaksi, dilanjutkan dengan pencatatan dokumen transaksi dan diakhiri dengan penyusunan laporan keuangan guna memberikan informasi keuangan yang akuntabel kepada pihak yang membutuhkan. Terima kasih sudah menyimak materi tentang akuntansi pemerintahan. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Jangan lupa ditekan tombol like dan subscribe-nya. See you. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Aset dan kewajiban. Lalu yang berikutnya adalah pendapatan. Pendapatan adalah hak pemerintah yang diakui sebagai penambahan ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali, karena ini pendapatan yang sudah pasti itu tidak perlu dibayar kembali. Nah, lawan dari pendapatan adalah beban. Beban adalah kewajiban pemerintah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih. Selanjutnya ada pendapatan LRA, pendapatan dalam laporan realisasi anggaran, yaitu semua penerimaan rekening kas umum daerah yang menambah saldo anggaran. Selanjutnya ada pendapatan LO, laporan operasional, yaitu hak pemerintah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih. Selanjutnya ada penerimaan kas. Penerimaan kas adalah semua aliran kas yang masuk ke bendahara umum negara atau daerah. Lawan dari penambahan kas yaitu ada pengurangan kas. Pengurangan kas adalah semua aliran kas yang keluar ke bendahara umum negara atau bendahara umum daerah. Semua pengertian ini terdapat dalam PPRI nomor 71 tahun 2010 tentang standar akuntansi pemerintah. Selanjutnya kita masuk ke poin yang kedua, yaitu persamaan dasar akuntansi pemerintah. Kalau pada akuntansi jasa dagang kita mengenalnya harta sama dengan utang ditambah modal. Nah, pada akuntansi pemerintah di sini konsep dasarnya sama, yaitu harta sama dengan utang ditambah modal. Tapi di sini hanya dibalik-balik aja nih, beban ini kan sebenarnya bagian dari ekuitas. Di sini dia mengurangi ekuitas, tapi dia pindah posisi jadi aset ditambah beban sama dengan kewajiban ditambah ekuitas plus pendapatan. Pendapatan ini juga biasanya kalau di perusahaan jasa dagang masuk ke dalam ekuitas atau modal. Nah, di sini beban itu kalau di perusahaan jasa dagang mungkin hanya beban gaji karyawan, beban bunga, beban sewa. Nah, kalau dalam akuntansi pemerintahan di sini ada beberapa istilah beban yang termasuk kategori beban. Yang pertama di sini adalah belanja LO, belanja dalam laporan operasional. Yang berikutnya adalah belanja laporan realisasi anggaran dan pengeluaran pembiayaan. Ketiga kategori ini masuk ke dalam ketiga kategori ini masuk ke dalam beban.
Selanjutnya pendapatan. Pendapatan itu juga di sini ada 3 kategorinya, yaitu pendapatan LO, pendapatan laporan operasional, dan pendapatan LRA atau pendapatan dari laporan realisasi anggaran dan penerimaan pembiayaan, atau sebenarnya ini adalah kebalikannya. Gitu. Selanjutnya, yang ketiga kita masuk ke dalam ekuitas dana pemerintah. Ada 3 jenis ekuitas dana pemerintah. Yang pertama adalah ekuitas dana lancar. Ekuitas dana lancar adalah selisih antara aset lancar dan kewajiban jangka pendek, meliputi kas di bendahara penerimaan, kas di bendahara pengeluaran, piutang pajak daerah atau retribusi daerah, bagian lancar piutang jangka panjang, dan persediaan. Sedangkan yang kedua ada ekuitas dana investasi, yaitu kekayaan bersih pemerintah daerah yang tertanam dalam kekayaan jangka panjang. Entitas dana investasi terdiri atas jumlah investasi jangka panjang, aset tetap, dan aset lainnya dikurangi dengan dana yang harus disediakan untuk pembayaran utang jangka panjang. Yang ketiga adalah ekuitas dana cadangan, yaitu kekayaan pemerintah yang dicadangkan untuk tujuan yang telah ditetapkan di dalam perundang-undangan. Di sini ada rumus sederhana mengenai ekuitas. Aset sama dengan kewajiban ditambah ekuitas dana lancar, ditambah ekuitas dana investasi, dan ditambah ekuitas dana cadangan. Pada materi berikutnya kita akan lebih mendetail lagi bagaimana cara menghitung EDL, EDI, dan EDC. Ya, berikut ini adalah contoh studi kasus. Di sini, di soal diketahui Kabupaten Subur Makmur pada tahun 2017 mengandalkan inventarisasi dengan data sebagai berikut. Kas di daerah sekian, persediaan sekian, aset sekian, dana cadangan sekian, utang jangka pendek sekian, dan utang jangka panjang sekian. Yang diminta adalah buat persamaan dasarnya. Lalu susunlah neraca awal Kabupaten Subur Makmur. Pertama, kalian bisa membuat formatnya seperti ini dulu. Formatnya, angka-angkanya dari mana? Yang pertama, kas di daerah, masukkan di kolom kas daerah. Lalu persediaan juga dimasukkan ke dalam kolom persediaan. Aset tetap masuk ke dalam kelompok aset tetap. Dana cadangan dimasukkan ke dalam kelompok dana cadangan. Lalu yang diketahui berikutnya dari soal adalah utang jangka pendek. Tinggal dimasukkan angkanya, lalu utang jangka panjang juga tinggal dimasukkan angkanya. Lalu bagaimana dengan ekuitas dana lancar, ekuitas dana investasi, dan ekuitas dana cadangan? Yang pertama, ekuitas dana lancar ini adalah aset lancar dikurang kewajiban. Bagaimana cara menyusun neracanya? Pada dasarnya konsepnya sama seperti di perusahaan jasa maupun dagang. Sedangkan yang tidak berwarna merah dia saldo normalnya atau ketika transaksi yang bersifat aktual dan prepayment muncul karena adanya transaksi yang sudah dilakukan. Jurnal pelaksana anggaran. Dengan jurnal ini kita akan membahas di kolom komentar jika ada materi yang belum dipahami.